Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Hanif dari kelas PAID dengan NIM 2101011110124. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PLSP, yakni Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan, yang selama saya AM kemarin sudah saya teliti dan sudah saya observasi. Jadi ada beberapa hal yang sudah akan saya sampaikan di sini. Contoh yang pertama nih, instrumen observasi budaya sekolah madrasah. Pertama, budaya sekolah. Di situ ada visi misi. Nah, perlu diketahui bahwa tempat saya AM itu di MTS Al Ma'arif 01 Singosari. Nah, di MTS Al Ma'arif 01 Singosari ini sudah terpampang jelas tentang visi misinya. Visinya itu terbentuknya insan yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil, serta cinta tanah air dan landasan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu dari visinya. Nah, itu bisa dilihat ada foto dari visi misi dan juga tujuan sekolahnya. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum ini sudah, kalau untuk kelas 7 dan 8 itu kurikulumnya pakai kurikulum Merdeka, sudah pakai Merdeka. Nah, tapi kalau untuk kurikulumnya kelas 9 itu pada saat saya AM kemarin itu kurikulumnya masih memakai kurikulum K13 untuk kelas 9 saja. Nah, maka dari itu saya kemarin di diberi tugas untuk mengajar kelas 7 8. Dari ada struktur organisasi yang jelas, sudah ada di situ, sudah ada struktur organisasi yang jelas, mulai dari kepala sekolah, waka-wakanya, hingga guru-guru, juga sampai di pegawai-pegawai sekolah. Terus di sana ada interaksi dengan orang tua dan masyarakat. Oke, baik, lumayan baik. Kan di sekolah ini hampir 75% itu siswanya itu dari pondok. Hanya sekitar 25%-an yang yang siswanya itu pulang. Jadi interaksinya itu ya pas rapotan saja gitu. Terus ada perpustakaannya, ada laboratorium, ada IPA, IPS, terus laboratorium agama juga ada, laboratorium komputer juga ada di sana. Terus masjid. Nah, masjidnya itu tidak gabung dengan sekolah, tapi masjidnya ini milik yayasan. Ada masjid di sana, itu masjid namanya Masjid Hizbullah di Singosari. Terus ada kantin juga ada. Terus kalau pagi, ada koperasi juga. Terus kalau pagi itu gurunya jaga piket. Kalau di kelas itu beberapa kelasnya masih ada yang pakai kayu, meja kursinya ada masih pakai kayu. Tapi di kelas lain juga sudah ada yang pakai uh, kelas yang besi seperti ini gitu. Terus kalau perpustakaannya juga cukup bagus, prestasinya juga keren-keren mahasiswanya di sini. Terus kalau guru-gurunya ketepatan dalam mengajar itu, setiap pergantian pelajaran itu pasti ada bel oleh guru piket. Nah, itu guru-guru langsung kayak kerja begitu, gerak cepat untuk langsung masuk kelas selanjutnya atau berganti kelas selanjutnya. Gitu kalau untuk kegiatan belajar. Kalau iya ini guru piket. Terus ada di sini ada budaya 3S, yaitu senyum, sapa, salim. Nah, itu biasanya pas pagi, pas waktunya sambut siswa pas pagi. Nah, itu biasanya kami mahasiswa AM itu gantian antara guru dan mahasiswa AM, biasanya gantian untuk sambut siswa di pagi hari. Terus untuk kebersihan juga sudah bagus di sana. Nah, selanjutnya masuk B, di karakteristik guru. Nah, di sini guru pamong saya itu namanya Bu Miftahul Jannah MPD. Nah, saya menggantikan beliau selama AM itu mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam SKI untuk kelas 7 dan kelas 8. Nah, kok di sini ada kompetensi dari gurunya, guru pamong saya untuk kompetensi profesionalnya pasti sudah menguasai semuanya, struktur konsep semuanya sudah menguasai, standar kompetensi, mengembangkan materi pun beliau kadang menggunakan metode-metode yang menarik. Misal contohnya make a match, terus take and give, terus banyak dengan metode-metode yang menarik, ular tangga gitu, bermain games gitu. Nah, itu semua digunakan untuk memacu ke semangat siswa dalam belajar. Nah, itu guru kamu saya. Terus dari pedagogisnya, guru sudah menguasai karakteristik super didik. Beliau sangat paham. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, 25 tahun mengajar. Jadi alhamdulillah beliau sudah sangat-sangat mengetahui karakteristik siswa.
Guru terus menguasai menjelaskan materi dengan baik, ia mengomunikasikan pelajar dengan baik, ia juga. Terus guru berkomunikasi secara efektif, ia mengelola interaksi pembelajaran. Nah, guru ngomong saya juga sering kalau ada murid pinter itu diberi apresiasi berupa kayak kalimat pinter atau kadang pun diberi hadiah. Selanjutnya di kepribadiannya, alhamdulillah guru ngomong saya itu mungkin karena lingkungannya yang mendukung, jadi kepribadiannya juga sangat-sangat mendukung. Kepribadiannya sangat agamis sekali. Beliau kalau pagi itu biasanya ngajak siswa untuk membaca Al-Quran dulu, terus doa dulu, jujur juga, berakhlak karimah juga, menampilkan pribadi yang dewasa, arif gitu. Juga menampilkan dirinya itu sebagai guru yang berwibawa. Kalau kompetensi sosialnya juga sudah bagus, tidak membeda-bedakan siswa, jadi beliau itu imbang gitu, tidak membeda-bedakan siswa baik yang rumahan atau yang pondokan. Terus selanjutnya ada karakteristik siswa C. Di karakteristik siswa di instrumen C, karakteristik siswa ini untuknya ada beberapa kelas yang sudah saya masukin, itu siswanya cenderung kalau kita semangat dalam menyampaikan pelajaran, guru-gurunya semangat dalam menyampaikan pelajaran, itu siswanya juga pasti siswa-siswanya itu ikut mendengarkan. Siswa itu jarang sekali kalau kita semangat ya, kalau kita bisa menjadikan kelas itu siswa jarang sekali, tapi juga ada sih oknum-oknum satu dua siswa yang kadang suka ngomong sendiri, suka rame sendiri, itu pasti ada saja lah dimanapun kelasnya. Selanjutnya ada kalau siswanya terganggu itu iya. Kalau kerapian siswa dari segi seragam, kopiah itu pasti selalu rapi, karena setiap datang pas piket pagi, siswa datang di pagi hari itu selalu dicek kelengkapan siswanya. Terus siswa sebenarnya suka bergerak, iya. Siswa senang melakukan suatu acara, iya. Mereka lebih suka praktek ya. Siswa senang kerja kelompok, iya. Tapi kalau untuk mengulang pelajaran, siswanya kurang, karena mereka pikir ya wes lah saya sudah paham gitu. Jadi nggak ngulang-ulang pelajaran lagi. Hanya suka bekerja, cara bertahan dicicil, iya. Suka belajar sendiri juga iya. Kalau berkelompok iya, belajar sendiri juga iya. Mereka rasa ingin tahunya juga iya. Terus siswanya di sini tuh meskipun mereka semangat dalam belajar, tapi mereka itu punya karakteristik yang unik masing-masing siswa. Ada yang semangat pelajaran, ada yang butuh di pemantik dulu baru semangat, ada yang anak pondokan kadang ngantuk, tapi kalau pelajaran agama seneng, ada yang anak rumahan, tapi kalau pelajaran pelajaran agama juga seneng. Nah, siswanya itu unik sekali mereka di sini. Terlebih lagi kalau mereka ditanyain kayak ini pendapatmu gimana gitu, nah itu langsung semangat mereka, terutama kayak kalau saya ngajar SKI itu, pendapatmu gimana gitu loh, mereka langsung semangat kayak saling adu argumen. Kayaknya ada refleksi hasil pengamatan kultur madrasah. Nah, Madrasah Wanayati ini didirikan tahun 1959 ya, 1 Juli 1959 oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Nur Salim dan Kiai Haji Toha Hasan. Terus ada Bapak Kiai Haji Badrul Burhanuddin. Nah, kalau saat ini kurang lebih itu siswanya kurang lebih hampir 1.000 siswa. Jadi mulai kelas 7 sampai kelas 9 itu kurang lebih hampir 1.000 siswa dengan alumni yang lebih dari 10.000. Nah, kalau guru-gurunya sendiri ada yang S1, S2, S3 lengkap guys pokoknya gurunya. Terus budaya sekolah, karena di sini itu kulturnya lebih ke pondok ya. Di sini juga ada kegiatan taklim, mengaji, sholatnya dipantau, sholat duhur terutama. Terus ada pembiasaan membaca Al-Quran, Asmaul Husna, sama pembiasaan untuk menyanyi lagu menyanyi lagu nasional. Gitu. Terus ya implementasi budaya madrasah dalam aspek pendidikan karakter melalui pendekatan struktural dan aspek visi misi. Ya itu. Terus pemanfaatan administrasi, kalau di sini administrasinya itu ada TU ya, TU sama perpustakaan. Nah, alhamdulillah kemarin kami sempat membantu di perpustakaan. Kalau administrasi itu sudah dilaksanakan oleh tenaga administrasi sekolah. Sudah ada gurunya sendiri yang bekerja di TU, kayak administrasi sekolah, kayak arsip, surat, rapotan, itu semua sudah dilaksanakan dengan baik. Sudah agenda sekolah juga, terus untuk pembuatan jadwal,
dan lain-lain itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak administrasi sekolah. Terus di poin C, manajemen sekolah dan madrasah. Nah, di sana ada adanya dokumen terkait manajemen sekolah, visi misi juga sudah ada, tujuan, program, terus RPS, terus efektivitas kerja itu sudah dijelaskan semuanya dengan baik di sana. Terus ya mekanisme pengelolaan madrasah, untuk ada kepala sekolah, ada tugasnya kepala sekolah, ada tugasnya administrasi, ada kurikulum, kesiswaan, terus ada sarana prasarana gitu. Ada guru, KBM, tata usaha, wali kelas, lengkap semua, pembimbing, konseling, bahkan kebersihan pun lengkap, semuanya sudah baik lah. Sudah dibilang MTS Al-Ma'arif 01 Singasari ini sudah dibilang maju. Bahkan setiap kelasnya pun sudah dilengkapi dengan proyektor. Setiap kelas, seluruhnya kelas dari kelas 7 sampai kelas 9 itu sudah dilengkapi dengan proyektor. Jadi sudah terbilang maju. Wifi pun ada. Cuma satu hal, ya, di sekolah ini itu tidak ada, tidak boleh, siswanya tidak boleh membawa HP. Nah, untuk kalau izin tok baru boleh. Terus ada kepemimpinan sekolah. Nah, perlu diketahui bahwa saat ini yang menjabat sebagai kepala sekolah di MTS Al-Ma'arif Singosari itu adalah Ibu Dwi Retno Palubi. Ya, beliau itu kepala sekolah perempuan ya. Jadi alhamdulillahnya meskipun dengan kepala sekolah perempuan, kepemimpinannya sudah cukup baik. Beliau tegas, beliau juga mengayomi semuanya, beliau disiplin, terus selalu mengingatkan untuk tepat waktu, berpakaian rapi, terus memanfaatkan semua fasilitas dengan baik. Bahkan beliau kadang memberikan apresiasi bagi kita para mahasiswa AM, juga guru yang dalam tanda kutip mempunyai performa yang bagus. Nah, terus selanjutnya masuk di instrumen observasi pelaksanaan pembelajaran dan perangkat pembelajaran pendidikan agama Islam. Terus poin A ada telaah kurikulum, ATP, dan silabus. Nah, di sini saya menggunakan teknik observasi ya. Kalau sesuai, kalau silabus sudah sesuai CP, ATP, terus indikatornya juga sudah sesuai CP dan TP, materi yang terdapat dalam model itu sudah disampaikan dan sudah sesuai, terus sesuai pengalaman belajar dengan konteks latar belakang itu sudah sesuai dan dipengaruhi oleh latar belakang siswa. Guru itu juga harus bisa memahami siswanya, baik dari internal maupun eksternal. Terus sesuai alokasi waktu dengan cakupan materi itu sudah sesuai. Jadi kalau alokasi waktunya untuk materi yang susah itu juga dikasih yang agak banyak alokasi waktunya. Kalau materinya cukup mudah, alokasi waktunya juga diberi sedikit. Kalau untuk sumber media dan materi itu juga sudah, kadang dengan materi sumber media dengan LKS atau video YouTube atau pembelajaran yang lain, sumber-sumber yang lain. Terus ada di sana telangkah RPP, telaah perangkat pembelajaran, telaah RPP sudah sesuai menggunakan KAO, terus tapi tidak menggunakan KKO sempurna. Kalau sesuai dengan KD itu sudah sesuai dengan KD, sudah sesuai dengan alokasi waktu dan cakupan materi. Skenario pembelajaran data kegiatan RPP itu sudah disesuaikan. Terus RPP berdasarkan student center learning, RPP sudah sesuai dengan model strategi metode, RPP sesuai dengan strategi. Terus RPP sudah tetapi media juga sesuai dengan RPP, sudah dilengkapi proyektor. Selanjutnya adalah perangkat pembelajaran, bahan ajaran materi. Nah, sesuai dengan pembelajaran itu sudah sesuai semuanya. Bahan ajarnya biasanya guru membuat sendiri seperti PPT, video, atau bahan pelajaran yang fisik seperti kertas, terus print-printan dan sebagainya itu sudah mudah juga dipahami oleh siswa. Terus yang terakhir evaluasi. Nah, kesesuaian kisi-kisi, alhamdulillahnya kisi-kisi itu sudah sesuai. Kami kemarin saat kisi-kisi sudah sesuai dengan KIKD. Jadi saya kemarin sempat membaca soal ujiannya itu sudah sesuai. Di sana juga ada soal HOT, soal MOTS, soal LOTS, soal high order, middle, sama low itu sudah ada semuanya. Sudah sesuai dengan standar peserta didik. Untuk kunci jawaban itu sudah tersedia dan sudah disiapkan juga. Terus untuk pengelolaan kelas, nah ruang kelasnya itu rapi ya, sudah ditata. Jadi ada yang satu bangku 2 orang, ada yang satu bangku itu cuma 1 orang, tapi semuanya sudah rapi. Kalau untuk jumlah siswanya di setiap kelas itu antara 35 sampai 40 siswa. 30 sampai 40 siswa.
Terus fasilitasnya juga sudah bagus semua, ruang kelasnya bersih, kebersihan kelasnya juga selalu ditata, ada jadwal piket di sana. Terus kalau sarana prasarana juga sudah ada tukang bersih-bersihnya, tukang sapu, baik kamar mandi, lapangan utama, terus baik musola juga, itu semua sudah ada tukang bersih-bersihnya. Terus kalau tempat belajarnya tenang, terus penjaganya juga bagus, di kelas ada, tiap kelas ada jendelanya, terus ada lampunya juga yang terang. Tempat sampah di luar kelas ada, papan tulis lengkap, spidol lengkap, meja guru juga bersih. Ada majalah dinding juga di sana. Tiap kelas juga ada sudut bacanya, di belakang ada rak khusus baca. Terus catatan siswanya juga sudah ditempelkan jadwal piket, jadwal pelajaran, terus event-event itu biasanya ditempelkan di majalah dinding. Jadi itu semua kurang lebih apa yang sudah saya amati selama AM kemarin di mata kuliah pengenalan lapang satu pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Iqbal Hanif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.